Jadi walaupun secara fisik nggak sama-sama, tapi hati kita sama. Iya. Hati kita Cakep sama. ya, cakep. Gini, kita tidak secara fisik di satu tempat. Benar. Namun kita bisa ibadah seperti ini, kita kumpul, kita bersyukur bukan? Iya, bukan sebuah hambatan gitu. Karena kan sekarang udah dikasih Zoom. Kalau tidak merencanakan adanya pandemi ini, tidak tahu adanya pandemi, mungkin kita pun tidak menemukan video. Iya, ada hal baru yang kita kerjakan di tahun ini. Benar sekali. Oke. Nah, karena semuanya sudah di sini, kita mau membuat satu buah video. Nah, kalau ada yang belum pasang speaker, harus pakai speaker. Harus dengerin. Sayang dilewatkan. Sayang dilewatkan. Karena kalau dilewatkan, dia lewat sih. Iya, karena kalau dilewatkan dia lewat. Dia lewat gitu. Nanti kalau mau putarnya lagi, ya kita nggak bisa diputar ulang. Belum tentu. Iya, belum tentu. Oke. Selamat menyaksikan. Dadah. Tur kamera dulu. Oke, what's up guys, ketemu dengan saya Jeremy atau Gabarita itu Silaban di channel YouTube yang kalian idolakan, yang kalian sayangi pastinya, yaitu Toga the Guns di series Jeremy the Explorer. Kali ini sebelum gua ngevlog, gua bakal ngejelasin soal pandemi ini guys. Pandemi ini sangat-sangat merusak, pertama ekonomi guys. Kedua, ya seperti yang kalian tahu, banyak penyakit yang tersebar ya, seperti batuk, flu, demam berdarah, demam Korea kayak entah apa itu. Dan juga di pandemi ini banyak juga pekerjaan yang banyak putus guys, PHK lah tibanya istilahnya. Dan gua kali ini mau mengatasi pandemi itu dengan salah satu cara, yaitu olahraga untuk mengatasi agar pandemi tidak masuk ke dalam tubuh gue guys. Kali ini gue bakal olahraga, kalian stay tune di channel ini ya guys. Oke guys, gue udah selesai jogging nih, udah selesai olahraga. Aduh, kayaknya badan gue udah fit banget nih, udah bugar banget. Kayaknya ada yang manggil guys, boleh kita samperin nih. Hayu. Ada apa pak? Oh gini nak, kami mau nanya, penginapan di sekitar sini ada nggak ya? Kalau penginapan pak, biasanya kalau udah hari Natal itu full pak. Apalagi di bulan pandemi kan banyak yang tutup. Oh gitu ya nak. Kalau boleh tahu bapak ini dari mana ya? Oh kami dari timur nak. Timur? Maksudnya Papua? Agak ujungnya dikit lagi tuh. Oh, loh kok bapak bisa sampai di sini? Oh iya nak, ini soalnya kan tahun 2020. Jadi ada sensus penduduk. Makanya kami balik ke kampung dulu ikut sensus. Apalagi kemarin ada pilkada juga, jadi sekalian lagi tuh. Jauh juga ya pak. Bapak kelahiran di sini? Oh enggak, ini bapak lahirnya di Pasaman, ibu lahirnya di Pariaman. Ibunya sakit? Oh enggak nak, biasalah sedang hamil, jadi agak Udah berapa bulan bu? Oh ini juga ntar lagi kok. Nggak dibawa ke rumah sakit aja? Sekarang kemana-mana susah nak, apalagi karena pandemi. Mau ke RS penuh, ke bidan juga banyak tutup. Apalagi kalau cari makanan, aduh susah sekali. Iya sih,
Di zaman sekarang mau ngapa-ngapain susah, mau kerja susah, mau hangout susah, mau ketemuan juga susah, mau ngapa-ngapain susah lah Bu. Gak jelas lagi di zaman sekarang. Iya nak, tapi meski begitu Bapak juga masih bersyukur kok. Loh kok gitu? Iya, karena Bapak jadi punya lebih banyak waktu ngurus istri. Pas hamil kan ya, kami masih bisa bangun, bernafas, dan makan tiap hari. Kan itu kan juga berkat juga nak. Iya sih Pak, saya selama pandemi ini jadi sering bantu orang tua, ngobrol sama orang tua. Makanya nak, mau bagaimana kondisinya bapak sama ibu tetap bersyukur masih Tuhan jaga. Oh iya, anaknya mau dikasih nama apa Bu? Oh, kami rencana ngasih nama Immanuel. Immanuel? Iya, karena seperti apapun kondisi kami, Tuhan masih menyertai sampai sekarang. Kemudian kami ingin nantinya anak kami bisa mendatangkan damai dan sukacita kepada semua orang. Wah, nama anaknya bermakna sekali ya Bu. Ya ada dong. Kalau begitu Bapak dan Ibu mau kemana lagi? Mungkin kami muter-muter dulu kayaknya cari tempat lah. Aduh, bayinya nendang-nendang. Aduh. Nendang ya. Kalau gitu Bapak sama Ibu lanjut dulu ya nak. Makasih ya. Selamat Natal Pak. Oh iya, selamat Natal. Ya guys, cuma gitulah vlog gua tadi. Tadi gua dipanggil oleh sepasang keluarga. Ada tadi bapak dan ibunya lagi hamil. Kita doakan ya guys, ibunya lagi hamil dapat rumah sakit yang bisa mengurus hamil ibu itu. Dan juga semoga bapak dan ibu itu mendapat penginapan. Dan jangan lupa like, subscribe, and share channel gua. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di channel gua. Stay tuned and happy day. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers. Ya, keren kali kan Bang? Keren banget. Keren banget, lucu, menghibur, semuanya dikemas jadi satu. Iya. Iya. Jadi ternyata Dora itu punya saudara. Iya, Jere di Explorer. Jere di Explorer. Biasanya Dora punya peta, mungkin kalau Jere dia pakai Google Map. Dia pakainya Google Maps. Ya, betul. Dan dia ternyata menjaga tubuhnya dengan olahraga. Iya. Tadi berapa kali bolak-balik? 3 kali udah capek ya Bang? Iya, udah capek. Tiga kali udah capek. Iya, betul. Berarti dia menjaga. Kita lihat badannya ideal ya. Iya, ideal sekali. Iya. Jadi bagi yang belum ideal bisa belajar kepada Jere. di Explorer. Jere di Explorer. Tapi ada berkat loh, Sin. Iya Bang. Tadi dibilang bapaknya Immanuel bahwa walaupun di masa berat sekalipun selalu ada yang bisa kita syukuri. Iya benar. Tadi kalau aku tangkap Bapak Ibu Immanuel bilang lebih banyak bernafas. Dia bisa ya, Iya. bernafas pun Bisa bangun. bisa bangun. Iya. Itu pun berkat ya Iya, katanya ya. berkat. Ya, tadi wajahnya berkat sedikit mengganggu frame-nya kita. Iya, tiba-tiba ada wajah berkat di Ada pojokan. berkat. Ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin itu untuk menggambarkan berkat yang sesungguhnya. Itulah berkat. Berkatnya yang sesungguhnya. Baik. Kita hari ini malam ini merayakan Natal. Natal. Nah, kalau Natal itu tersusun dari kata T-A-L. Iya benar. Kalau dipikir NATAL itu bisa buat kalimat baru kan ya Bang? Ya. Oh, bisa dibuat singkatan gitu? Nah, iya, oke. Wah, Iya. cakep juga. Boleh. Kalau aku mikirnya N itu untuk New Hope. New Hope berarti Harapan baru. Oh ya. Berarti Natal itu ada harapan baru. Iya, pastinya. Karena Yesus lahir. Yesus lahir. Iya, memberikan harapan kepada kita. Terus memberikan kebahagiaan bagi kita. Benar sekali. Iya. Dan itu juga ngajarin kita supaya nggak berharap sama manusia kan? Sin? Iya, berharapnya kepada Tuhan saja. Kita lihat selama musim pandemi yang kita harapkan sama manusia semuanya pasti jadi mengecewakan kan? Iya. Tapi ketika kita taruh harapan sama Tuhan Yesus, kita tetap bergairah, Iya, tetap bersemangat. Nah, abang juga punya singkatan A dong yang kalah. Tadi kan udah N nih. Tadi Berarti N. A. A itu ada kasih, sukacita, Ya. dan keceriaan. Iya, sama seperti kita malam hari ini
lihat senyuman semua partisipannya, kebahagiaannya bisa Ada yang belum senyum tuh, Sin. yang mana ya? Yang Maria itu nggak senyum itu. Oh iya Maria. Tolong dikondisikan lah senyumannya. Ya. Coba nampakkan giginya dulu. Kan suka cita nih. Iya, jangan hanya yang lebar cuma ya itu aja, tapi Ah, ada iya. yang lain lagi yang harus lebar ya, itu Harus ada. senyuman. Senyuman. Nah, benar sekali. Tadi ada kasih, sukacita, Sukacita, dan keceriaan. keceriaan. Nah, Benar. sekarang dari aku itu T. Tiada ragu untuk berbagi. Wah, tidak ragu untuk berbagi. Kayaknya apa ya? Bukannya kalau Natal itu kita bicara supaya kita dikasih hadiah ya sih? Enggak juga. Kan seharusnya kita harus memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Oh, cakep juga ya. Ya. Udah ada calon pengkhotbah baru ini seperti ini. Ini baik memberi daripada menerima. Menerima. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, Sin, kalau kita pahamin, kita ini udah diberi banyak ya. Iya, banyak sekali nggak bisa dihitung. Ya, kita bisa lewat pandemi, Iya, sampai akhir tahun. di akhir tahun. Kalian juga ini Iya. kan belajar online kan? Iya, benar. Pasti nggak nyaman kan Iya, awalnya? banyak suka dukanya. Banyak suka dukanya lah, Iya. yang internetnya macet, Iya. yang gurunya kadang nggak jelas. Iya, benar. Jadwalnya sampai juga juga- ubah. Jadwal diubah. Iya. Tapi sampai juga. Iya, sampai juga. Itu semua berarti karena Tuhan Yesus Benar. baik. Iya. Nah, ada lagi yang kedua loh, Sin. Iya. Apa tuh ya, Bang? Sebentar dulu, Sin, abang ingat-ingat. Adakan. Oh, adakan Christmas family at your home. At your home. Ya. Jadi adakan Natal keluarga di rumah kita masing-masing. Iya. Ini kayaknya seumur abang hidup ya. Iya. Abang kurang lebih sekitar 17 tahunan lah ya hidup, kurang lebih gitu kan. Berarti aku berapa tahun ya, Bang? Oh, mungkin 19 tahun, 2 tahun di atas abang gitu. Ya, gitu banget. Nah, seumur abang hidup ini pertama kali loh Iya. malam Natal atau ibadah Natal nggak ketemu secara fisik. Iya. Di rumah via Zoom lagi. Via Zoom lagi. Mana ada pernah sebelumnya seperti ini kan ya? Bener. Iya. Tapi ternyata kita diajarin Mm-mm. bahwa kita punya keluarga di rumah. Iya. Kita nggak pernah sendiri. Iya, lebih banyak waktu di rumah. Iya, benar. Nah, jemaat yang ada di rumah boleh rangkul dong kiri kanannya. Iya. Katakan selamat Natal, Merry Ya. Christmas Bapak, Merry Christmas Mama, atau Merry Christmas semua adik-adik. Dan Nah. ada L yang terakhir. Iya. L. Kita baca sama-sama. Lalu nikmati kebahagiaan ini bersama. Jadi abang lihat ya, tahun ini Ya. yang paling berbeda itu semua kita saling memberi loh. Iya, benar. Nggak ada, maksudnya iya, memang saling memberi, ada bentuk dari wujud nyata maupun perhatian, waktu, pelayanan, semuanya. Semuanya. Dan bahkan pada waktu tanggal 20 kemarin, Ya. biasanya itu kan bingkisan anak-anak. Iya, sekarang Bingkisan buat keluarga. keluarga. Nah, kita lihat nih salah satunya di rumah Anis. Boleh tunjukkan nih yang mana begini pohon Natalnya gitu. Iya, wow. Dan juga ada banyak hadiah. Ah, ini Ah, dia. ini dia. Wow. Jadi ketika Gembala Sidang memulai Iya. berinisiatif untuk membagikan bingkisan bagi jemaat, Iya, bagi ternyata yang keluarga. lain ikutin. Iya, semua ikutin. Benar kan? Iya, Apa yang kita tabur, itu yang gitu, tuai. itu juga yang akan kita tuai. Contohnya, bukan hanya, maksudnya bukan. Contohnya dari aku kan ya bang. Dari keluarga aku contohnya, ada yang dapat bingkisan dari keluarga Ibu David, dari Ibu Zendrata, dan yang lainnya gitu. Keluargamu? Diberi, Dikasih. kami menerima, dan begitu juga kami gitu ke yang lain. Iya, jadi kita nggak dulu nuai dulu kan? Iya, Yang paling penting tabur dulu. tabur dulu. Gimana cara mau nuai kalau nggak tabur? Bener sekali. Nah, di Natal ini kita belajar untuk memberi. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan Iya, dirinya benar. bagi kita. Iya. Itu yang kita syukuri malam hari ini. Benar. Ya kan? Ya. Kita nggak usah lihat, oh saya di rumah, saya nggak ke gereja, Iya. saya nggak punya baju baru, itu hanya aksesoris kan Iya sih? benar. Yang Ya. penting ya diri kita gitu. Percuma baju baru tapi hatinya nggak Nggak baru. baru. Sinta, ini saatnya kita memuji Tuhan. Iya. Benar sekali. Ya, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya dong. Pasti sudah siap semuanya. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Iya boleh. Boleh, Kita Mbak. lompat. Lompat. Ya, seekspresif Iya, mungkin. boleh. Dan kita nikmati pujian penyembahan kita bersama-sama. Benar.
Natal telah tiba. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Bergembiralah
kita mau games lagi. Nama gamesnya adalah Who Am I? Who am I itu apa sih bang? Siapakah aku? Ya, siapakah aku? Ya, biasanya kan tebak tokoh Alkitab. Ya. Sekarang tebak sesama kita. Jadi siapin laptopnya, siapin handphonenya, boleh lihat. Nanti Sinta akan memberikan clue, dan clue-nya adalah tentang apa yang ada di layarnya saat ini. Iya. Oke, nah kali ini Sinta akan memberikan clue-nya. Sinta siap? Lanjut. Oke. Dia seorang diri. Seorang diri. Nggak ada misalnya dong? Enggak. Tahu ya, kalau pasangan nyata abang nggak nampak, tapi pasangan gaib mana tahu ada yang nyata. Tapi dia sendiri. Terus? Dia sendiri. Terus Karena ada tapi setengah. Dia seorang diri. ya, dia seorang diri. Ada pohon Natal, tapi setengah. Hartati Sinaga. Sinaga, coba kita lihat dulu ya. Hartati Sinaga. Coba lihat Hartati. Kita lihat dulu frame-nya Hartati deh. Coba di highlight Hartati. Nah, seorang diri betul. Iya benar. Pohon Natalnya cuma setengah. Enggak, pohon Natalnya Oh, ujung ke ujung ya. salah. Oh, salah. Maaf ya Kak Husni, Anda sedang Tidak beruntung. tidak beruntung. Tidak beruntung. Atau kapan dia beruntung? Iya. Ya. Sabar, jangan pakai urat, ini Natal Kak. Oke, tadi clue-nya pohon Natal setengah. Dan dia seorang diri. Seorang diri. Jadi kalau dijumlahkan 1,5. 1,5. Iya benar. Siapa? Maria lagi? Oke, Maria silakan. Ibu Gembala. Gembala. Coba kita lihat dulu. Iya benar. Iya. Kita lihat. Iya. Ibu Gembala. Betul. Tadi kan aku bilang pasangan nyatanya nggak ada. Karena emang pasangan nyatanya kurang nampak di sini. Pohon Natalnya setengah. Selamat kepada Kak Maria. Kak Maria. 2 kali ya Kak Maria. 2 kali Kak Maria. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Iya, coba lihat Bang. Nanti banyak hadiah. Masalahnya Iya, abang benar. sponsornya, tak sponsor jadinya. Oke. Yang lain. Sebentar, dia hadir. Hadir Nah, lalu tapi kayak nggak hadir. antara nyata dan tidak nyata. Bukan. Waduh. Itu syaiton. kalau begitu. Oke. Jadi dia ada. Sebenarnya dia ada di layar ini sih. Dia ada di dalam Yang frame. jeli. Ya, Siapa bagi yang jeli pasti bisa melihat. Dia ada, tapi kayak tidak ada. Layarnya on, Iya, iya. maksudnya layar mereka on gitu. Oh Maria, Maria. Oke, baik. Kak Maria. Silakan Maria Tobing. Ini ketiga kalinya. Kalau benar. Iya. Tapi aku agak ragu. Aku agak ragu. Kak Kalau ragu Meme. nggak usah. Daripada Kak Meme. Kak Meme. daripada ragu, Kak Meme. Kak Coba kita lihat. Iya. Boleh muncul dikit Kak Meme? Oke, Sinta ada lagi. Yang mana ya? Dia lampunya atau penerangannya spesial. Spesial ya? Iya benar. Lampunya spesial, Terus ya kan? Lampunya spesial. Terus tadinya kalau abang nggak salah dia berdua, sekarang sendiri, Sendiri lagi. sendiri lagi. That's her. Ayo, Tadi kalau abang nggak salah dia berdua, dan Ya. sekarang sendiri. dia sendiri. Oke. Kira-kira siapa ya? Oh, Panduru ya? Oke, nggak apa, Pak Panduru, boleh. Keluarga Panduru tadi mau jawab katanya. Itu yang itu di bawah tengah. Kandri.
Kak Andri. Kak Andri. Oke, coba kita lihat. Nomor gua dari sini dari ini Kayak itu cukup Iya, sama kayak yang lain. Terus Jelas. Andri dari tadi sendiri sih? Iya, aku juga lihat sendiri. Belum. Andri tadi ada berdua nggak? Oh, bertiga. Bertiga. Bertiga, bukan berdua. Tadi cluenya kan? Berdua jadi sendiri. Maaf keluarga Bapak Nurul, Eh, Anda mengikuti jejak keluarga Kak Gusni. nih. Yaitu belum beruntung. Beruntung. Sekali lagi. Siapa lagi? Oh itu ada tuh keluarganya Bapak Sisi. Silakan. Oke, keluarga Bapak Sisi. Keluarga Bapak Sisi. Bu Rakinta, Bang. Ibu Rakinta. Coba kita lihat. Coba kita support lagi Ibu Rakinta. Oh my god. Karena beda dari yang lain kan? Beda. Nah, kita mau tanya, tadi Ibu Rakinta apa sendiri? Berdua. Tanya tadi. Ibu Rakinta sendiri di sini. Selamat kepada keluarga Bapak Sisi. Bapak Sisi dan Bapak Sinta juga. Apa lagi ya? Mereka memakai baju yang sama itu MC. Bener. Ada tuh. Baju sama. Bajunya sama-sama ya. Oh, itu ada yang mau jawab Hartati. Silakan. Siapa? Aku ulangi lagi ya tadi. Aku ulangi dulu. Keluarga Ibu Riri Pradita Tania. Keluarga Ibu. Oh, keluarga Ibu Ririn Pradita Tania. Benar sekali. Dia punya Iya. 2,5. Kan ini 2. Tengahnya ada. Setengahnya ada. Coba yang setengah lagi memunculkan dirinya ya. Coba yang setengah lagi muncul. Ya. Iya itu. Ada. Selamat Ada. kepada Kak Hatta. Selamat kepada Hartati sih nanti. Menangis siapa sih? Iya. Terus ada keluarga Bapak Sisi Sinta. Bapak Sisi Sinta. Terus ada Kak Hartati. Hartati. Kak Oh, Kak Gusnya nggak beruntung. Oh, iya. Bisa beruntung. Ada keluarga Bang Eka juga. Eka. Jadi ada 4. Selamat. Sini. Iya, Bang. Tadi bicara tentang bersyukur. Iya, bersyukur. Tadi katanya bersyukur buat nafas. Benar. Bangun. Terus buat bangun. Terus kemudian buat bisa bekerja. Iya. Tapi ternyata sih ada banyak hal lagi loh yang Tuhan kerjakan bagi jemaat. Iya, banyak hal sekali. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ada satu topik ucapan syukur yang spesial. Yang tahu boleh angkat tangan. Spesial banget ya, Bang. Spesial banget. Oh ada Bang Eka yang angkat tangan. Ada topik kemenangan kita yaitu keluar dari keluarga Yohanes dan juga Dita yang sudah yaitu 3 tahun 10 bulan baru mendapatkan keturunan. Benar sekali. Berarti ada tambahan poin bagi Bang Eka. Nah, sekarang kita mau bicara dengan keluarga Mas Johana. Berdoa sehari aja rasanya lama ya sih ya? Ini 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan. Kalau dijadikan hari, berapa hari itu sih? Banyak. Banyak. Bisa kurang lebih hampir 4.000 hari Iya. sih. 4.000 hari berdoa. Sedangkan 1 hari aja rasanya kok Tuhan kok lama banget ya jawab doa saya ya. Kayaknya langsung kayak gitu kan, Bang. Pengennya langsung Ada, terjawab aja jawabannya gitu. Langsung ada aja. Sedangkan ini Mas Yohanes dan Dita berdoa selama 3 tahun 10 bulan. Boleh cerita sedikit lah Mas Yohanes sepenggal perjuangannya ini supaya menambahkan iman bagi semua jemaat dan kami yakin pasti diberkati yang lain. Iya, benar. Silakan. Tepatnya kemarin tanggal 4 Desember kita tes ya. Tes. Puji Tuhan
hasilnya 2 garis waktu itu. Dan kami speechless banget, kaget gitu. Karena kami nggak berpikir bahwa wah Tuhan luar biasa kali berkatmu gitu. Kami menanti itu, banyak yang bilang coba periksa ke dokter, coba minum ini, minum itu, makan ini, makan itu, makan buah yang beraneka macam lah ya. Dan luar biasanya kami dikuatkan Tuhan untuk mengimani bahwa kami bisa punya keturunan. Tuhan, kami mau lihat pertolongan-Mu tanpa campur tangan manusia yang pertama. Tanpa campur tangan manusia, tanpa obat-obatan yang dibilang orang-orang. Dan ketika kami mendapat ini, sungguh luar biasa Tuhan menunjukkan di mana orang yang berharap, Tuhan beri. Gitu. Dan penantian 3 tahun 10 bulan itu luar biasa sangat lama. proses Tuhan panjang di dalamnya. Dan kami puji Tuhan, kami dikuatkan melalui kebenaran firman. Kami ke Padang tiap minggu dikuatkan melalui firman-firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala dan juga saudara-saudara rohani yang menguatkan kami. Terus juga Bang, kunci apa yang bisa Abang bagikan bagi kami semua yang sekarang lagi benar-benar berharap dalam doa? Kunci apa sih gitu? Kuncinya yang pertama, kita namanya manusia pasti hopeless ya. Pernah di satu titik putus pengharapan kita. Kita putus pengharapan, terus mungkin kita di situ diuji. Kita mau nggak percaya sama janji Tuhan? Kita mau nggak pegang janji Tuhan? Di situ ketika kita beribadah di situ kita bisa dikuatkan. Salah satu firman Ibu Gembala, pegang terus janji Tuhan yang Ibu sampaikan. Dan saat firman itu datang, kami percaya meskipun secara logika mungkin nggak ya, pasti ada keraguan itu. Jadi yang menguatkan adalah yang pertama, imani selalu firman Tuhan, pegang teguh. Kalau orang lain tolong, Tuhan pasti juga tolong kita. Asal kita mau berharap sama Tuhan. Ya, benar. Terus yang kedua, kita tetap juga usahakan itu. Karena iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. Tetap juga kami kerjakan melalui jaga kesehatan, kami jaga pola hidup, gitu. Ya tetap sukacita. Itu paling penting. Ya. Gembira. Karena kadang omongan orang-orang sekeliling itu mungkin niatnya nggak melemahkan, tapi kadang malah melemahkan. Kok belum lagi ya, gitu. Udah lama loh, gitu. Nah, jadi kita pikiran sama hati kita harus enjoy sukacita juga. Meskipun itu berat, tapi kita harus tetap belajar untuk tetap sukacita. Benar. Wow, saksian yang luar biasa. Luar biasa sekali. Menguatkan bagi kami yang sedang berharap. Ya. Pasti setiap orang hari ini sedang ada yang dia gumuli ya. Iya, benar sekali. Kunci yang disampaikan oleh Mas Johannes, masalahnya Mas Johannes dan Kak Dita, tapi bagi semua kita. Yang pertama, pegang teguh janji Tuhan. Dan yang kedua adalah usaha. Nah, kita yang bersyukur, kita boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, bagi kebaikan Tuhan, bagi keajaiban Tuhan, bagi kasih Tuhan yang ajaib bagi kita sepanjang tahun ini. Lebih meriah lagi dong yang semua yang ucap syukur pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Iya, saatnya menyembah Tuhan. Tuhan kita layak untuk dipuji dan disembah. Kita siapkan hati kita, siapkan kondisi di sekitar kita juga. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat malam seluruh jemaat Tuhan GKI Padang. Selamat hari Natal bagi kita semua yang sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Pada hari ini Kristus telah lahir bagi kita, membawa sukacita, damai sejahtera, serta kemenangan-kemenangan yang akan kita terima di sepanjang kehidupan kita. Sebab Dia juru selamat dunia, kekuatan dalam hidup kita.
damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia.
Selamat Hari Natal bagi kita semua, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat memasuki akhir tahun. Dan hari ini kita sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Betapa bahagianya kita karena kita bisa menjadi saksi atas hidup kita, di mana tahun demi tahun kita dapat berkumpul dengan keluarga kita, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, kemenangan yang sangat luar biasa, sukacita yang melimpah yang kita rasakan sepanjang tahun ini. Dan hari ini kita sangat senang karena kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, kita dapat merayakan Natal bersama-sama. Rumah kita bisa kita pakai untuk tempat ibadah pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapat berdoa terlebih dahulu. Dan kita siapkan hati kita percaya pada firman Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersama dengan keluarga dapat merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Dan kami siap untuk diberkati lewat firman Tuhan pada saat ini. Tuhan yang berbicara dan memberkati kami, membukakan hati dan pikiran kami, dan memberkati setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan firman Tuhanlah yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang Kau berikan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan semua kami dapat merasakan lawatan Tuhan pada saat ini, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, baik kita dapat mempersiapkan Alkitab kita, dan kita dapat membaca firman Tuhan bersama-sama. Judul dari firman Tuhan pada malam hari ini, di hari Natal ini, Tuhan menyelamatkan. Kita bisa membuka Alkitab kita dan kita baca dari Matius 1 ayat 20 dan ayat 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya lewat mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21, ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan di sini Yusuf merasa terkejut, merasa bingung, dan rasa malu karena dia mengetahui Maria tunangannya mengandung. Mungkin bagi orang pun pasti akan mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf. Ada rasa malu, kenapa tunangan saya mengandung padahal mereka masih bertunangan. Kita lihat tadi di ayat 20 ya, di mana di sini malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf melalui mimpi. Dia katakan, "Yusuf, jangan engkau takut. Karena yang dikandung oleh
Maria itu dari Roh Kudus. Jadi firman Tuhan ini memberi jawaban sehingga hati Yusuf tenang dan yakin bahwa keadaan semakin baik, bukan semakin buruk. Nah, demikian juga Maria mengalami hal yang sama. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Maria pun bingung, kenapa aku mengandung? Padahal aku masih bertunangan. Masa aku beranak? Aku masih perawan. Tapi ketika malaikat datang dan berkata kepadanya, dan itu adalah jawaban yang dicari oleh Maria, sehingga Yusuf dan Maria tenanglah hatinya. Saudaraku yang kekasih, Natal bukan hanya hari kelahiran Tuhan Yesus, bukan hanya pada waktu Natal saja. Karena seperti firman Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu bukan hanya pada hari tertentu saja. Tapi firman Tuhan itu adalah menenangkan. Firman Tuhan itu menyejukkan. Firman Tuhan itu yang kita cari menjadi jawaban sehingga apapun yang kita alami di hari atau di tahun yang akan datang, kita tidak takut. Karena firman Tuhan sudah menjamin hidup kita. Jadi, selama Yesus dalam kandungan Maria, dia tidak dijamah oleh Yusuf. Di mana saudaraku, malaikat itu perlu rahim seorang perawan untuk mengandung Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini. Jika anak yang disebut kudus, dia adalah anak. Jadi kenapa kita perlu kudus? Kenapa kita perlu benar? Khususnya kita orang-orang Kristen. Kita tidak dapat melakukan kebenaran kalau kita tidak kudus. Kita tidak dapat melihat kerajaan surga kalau kita tidak kudus. Kekudusan itu sama seperti hidup yang kita perlukan, hidup yang kita butuhkan sebagai orang Kristen. Di ayat 21 berkata, ia datang untuk menyelamatkan. Langkah pertama yang dilakukan Tuhan Yesus dalam tindakan penebusan adalah Yesus menjadi sama dengan manusia. Dan ini diteguhkan di dalam Yohanes 1 ayat 4. Mengatakan ia menjelma menjadi manusia. Namun ia tidak mengambil bagian dalam sifat yang menguasai roh manusia pada waktu ia menjelma menjadi manusia. Seperti kemauan bebas manusia. Seperti tabiat. Seperti karakter. Dibebaskan Tuhan kepada manusia. Sifat Tuhan sama sekali berbeda dengan sifat manusia. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang baik. Yang dapat diandalkan. Jadi manusia menjadi sasaran bagi iblis. Menjadi sasaran kematian. Benih yang dijanjikan itu haruslah merupakan seorang yang tidak dapat dikuasai dan ditaklukkan iblis. Penebus itu harus didatangkan dengan satu kuasa ilahi yang luar biasa.
ia harus dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kasih Tuhan, kasih yang dapat diterima. Kasih Tuhan, kasih yang dapat dipercayai. Kasih Tuhan, kasih yang dapat dikerjakan. Kasih yang tulus. Kasih Tuhan, kasih yang memberi. Kita sudah mengerjakan kasih itu selama kita mengenal Tuhan Yesus. Namun kasih itu tidak pernah berlalu. Tapi kasih itu kasih yang berbuat, kasih yang berbuah, kasih yang dikerjakan. Jadi kalau kita sudah merasakan aku udah mengasihi, tambahkan lagi kita mengasihi, baik mengasihi Tuhan, baik itu mengasihi sesama kita. Kasih Allah, kasih yang memberi. Anaknya yang tunggal. Kasih yang memberikan kesempatan pertobatan bagi mereka yang terhilang. Kasih yang memberikan jaminan kekekalan. Kasih yang sempurna. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, hidup kita pun merasa damai dan sukacita. Dan orang-orang di sekitar kita pun merasakan ada gambar Yesus di dalam hidup kita. Bapa akan mengasihi kita apabila kita hidup dengan cinta kasih. Maka kita hidup dalam alam lingkungan yang penuh kasih. Jadi kasih itu adalah kasih Yesus kepada manusia. Bukan kasih kita kepada Tuhan, tapi kasih Yesus kepada kita manusia. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang, itu menyampaikan kasih Yesus. Menyampaikan perbuatan, cinta, kedamaian Tuhan Yesus bagi mereka yang kita kasihi. Maka ia pun akan memelihara kita, melindungi kita, dan menaungi kita. Jadi mari kita mengasihi Bapa. Mari kita mengasihi anak. Mari kita mengasihi Roh Kudus. Jikalau kita mengasihi, maka hidup kita akan semakin tenang, akan semakin sukacita, akan semakin sejahtera. Inilah firman Tuhan bagi kita di hari Natal ini. Mari kita nikmati kasih yang Tuhan berikan di hari Natal ini kepada kita. Bukan untuk menyesali oleh karena kita merasakan ada yang kurang pemberian kita. Ada yang kurang yang kita terima. Jangan kita mencari kepuasan di dunia ini, tapi carilah kepuasan di dalam Tuhan, maka kita akan merasakan semua jadi cukup. Nikmati apa yang ada seperti dihidangkan di rumah saudara di hari Natal ini. Mari belajarlah kita mengucapkan sesuatu kepada keluarga kita. Mari saling kita mendoakan, saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau selama ini kita kurang bertumbuh dalam pengenalan kita kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita. Ini waktunya bagi kita, ini waktunya kesempatan bagi kita untuk berbuat baik bagi keluarga kita. Dan ini satu keharusan, kita harus berbuat baik bagi keluarga kita.
baik orang tua, kita harus berbuat baik bagi anak-anak kita. Karena mereka adalah anak-anak kita. Supaya mereka juga dapat menerima apa yang baik, apa yang benar. Dan mereka dapat contoh di hari Natal ini dari kita orang tuanya. Begitu juga anak-anak, mulailah menghormati orang tua kita. Dengarkan orang tua kita. Dalam keluarga, bukan yang dicari siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih mampu. Tidak. Tapi dalam keluarga ada kesatuan hati, maka akan ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Di hari Natal pada hari ini kami dapat merayakan bersama dengan keluarga kami. Kami dapat melihat bagaimana luar biasanya Engkau memberkati kami, mengasihi kami sepanjang tahun ini. Engkau yang menatang kami dan memberkati kami, menjagai kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan yang kami cari setelah kami merayakan hari Natal pada hari ini adalah perkenanan-Mu. Di mana ketika Engkau berfirman, maka itu jadi bagi kami. Jikalau hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan, ada damai, ada sukacita. Dan itulah yang kami perlukan. Itulah yang kami cari dalam hidup kami. Dan kami temukan di dalam Tuhan. Tidak ada di luar daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami agar kami terus memelihara kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Di mana kami sebagai orang Kristen hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami juga dapat melihat kerajaan-Mu. Supaya kami dapat menjalankan tugas panggilan kami. Dan Tuhan ditinggikan, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dan Engkau mengajari kami agar kami dapat mengerjakan keselamatan kami. Keselamatan yang sudah Kau berikan bukan hanya kepada kami saja, tetapi kepada manusia yang Kau ciptakan, agar kami dapat pergi. Maka jangan sampai kami mengurangi kegiatan aktivitas kami untuk melayani-Mu Tuhan. Supaya pelayanan yang kami layani, mereka juga dapat meneruskan pelayanan itu sampai ke ujung bumi. Kasih-Mu bagi kami sungguhlah kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang ajaib. Kasih yang dapat memberi. Kasih yang dapat berkorban. Banyak sekali kami belajar di dalam kasih yang Kau berikan kepada kami. Membuat kami semakin merendahkan hati. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah siap diberkati oleh firman-Mu. Di hari Natal seperti ini, biarlah semua keluarga-keluarga saling merangkul, memberkati, saling berbahagia, dan menciptakan keindahan di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saudara, kita akan masuk dalam sesi malam kudus. Kalau Anda mau mungkin menyesuaikan suasana rumahnya, ya mungkin ada yang mau mati lampu atau ya, apa mungkin ada kondisi atau mereka sudah menyiapkan lilin atau sudah menyiapkan ya boom stick kali ya seperti yang sudah ditunjukkan oleh tim dari Sala.
kita juga harus menyesuaikan. Oh iya benar. Iya kan? Nah, kita nggak boleh kalah ya kan, J? Kita boleh kalah. Kita harus juga jadi contoh. Contoh benar. Orang lain remang-remang, Kita lebih remang-remang lagi. Bang Eka. Bang Eka bukan lagi remang-remang, dia memang mungkin habis token kali. Oh, udah. Nah, malam kudus ini Sinta, Ya, Bang. yang kali ini berbeda sekali. Benar. Biasanya kalau kita kumpul terus ada lilin Hmm. dari masing-masing. Tapi sekarang ya kita via online Zoom. Yes. Kita sudah persiapkan masing-masing di rumah. Tapi Abang yakin kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Iya benar. Malam di mana Bapak memutuskan mengirim anaknya yang tunggal ke dunia, Iya. lahir di palungan Benar. untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Iya. Juga malam kudus kali ini kita beda. Kita ada rekaman dari rumah-rumah. Oh iya. Nah, ini yang akan kita nikmati sebentar lagi. Mari Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati kita siapkan hati kita. Tadi Ibu Gembala juga sudah sampaikan bahwa kasih Iya. Kasih bukan datang dari dunia, tapi dari hati kita. Iya, dari kita sendiri. Karena Yesus lahir di dalam hati kita. Mari kita nikmati bersama. Tuhan berkati. Sunyi senyap Kerasa nggak sih, Sin? Kerasa. Kerasa banget suasananya. Kerasa, tetap kalau aku pribadi tetap merasa. Iya, kerasa. Tetap maksudnya bisa kita merasakan hadirat Tuhan saat kita bernyanyi bersama, Ya, walaupun benar. kita nggak Iya. satu tempat. Iya kan? Iya, Pak. Iya.
Cinta bicara tadi sebelum kita akhiri nih sesi ibadah malam ini. Tadi Ibu Gembala katakan mengasihi. Kalau kita mengasihi pasti kita beri. Benar. Kita ada cuplikan beberapa pemberian yang kita lakukan di dalam Natal. Nah, di sini ada bentuk pemberian yang diberikan ya. Pada kapan ini sih? Ini Natal kemarin tanggal 20. Nah, ini kan kamu yang melayani. Iya, salah satunya. Nah, gimana nih kamu lihat pada waktu pembagian ini? Ya, kalau dilihat sukacita semua pas menerima. Sukacita? Sukacita. Ada yang murung? Enggak ada, kan diberi. Iya. Biasanya masih sukacita. Jadi ternyata mengubahkan murung menjadi sukacita, caranya adalah memberi. Benar sekali. Nggak harus bisa ngelawak kan, Sin? Iya. Iya, kayak kita sekarang mencoba ngelawak, walaupun kadang-kadang ada yang garingnya juga. Tapi ya, ternyata pemberian itu memberikan adanya sukacita. Wow, ini Christmas gift. Ini yang berbeda. Tahun lalu ada gini nggak sih, Sin? Nggak ada kayak gini deh. Soalnya kan sekarang pakai itu, hampers namanya. Hampers, ya berbeda sekali. Dan ternyata sih, Iya bang. setelah kita mulai memberi, banyak sekali Ya, yang memberi. semuanya ikutan Ya kan? memberi, ya. Kayak tadi kamu bilang, Iya. di rumah abang banyak kali. Sampai Iya. ada ini, terus kemudian Terus kita ada juga ini, dapat, hah? bolu-gulung. Bolu-gulung. Ya. Wah, iya, saya nggak tahu gulungannya di mana. Iya. Soalnya dalam bolu kotak sebenarnya Iya. harusnya. Iya. Ini juga ada yang ngasihkan buah-buahan. Wow. Tadi aku kira ini hasil bercocok tanamnya. Tapi ini karena dia. melihat apelnya dari Amerika, mungkin bukan cocok tanamnya ya, karena dia bukan dari Amerika. Terus ini apa ya? Apa Itu ini? itu Ada. puding pisang atau kue pisang. Ya itu. Ya. Semacam itu. Semacam itu pisang. Jadi tidak hanya pisang, seperti yang bilang tadi, ada kue pisangnya Ya. juga. Di olahan. Tinggal pohon pisangnya belum dikasihkan. Dan ternyata setelah dimulai memberi, semua jemaat pun ikut memberi. Iya. Benar sekali. Untuk itu, di sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menuntut sesuatu, baiklah kita dulu yang melakukannya. Lebih bagus kita menjadi teladan, jadi contoh supaya orang lain pun mengikutinya, ya kan? Benar-benar. Ya, untuk terakhir ini kita tanya, ada amin? Ya. Ya, dan semua berbagi, dan kami yakin bahwa setiap rumah hari ini sudah ada yang saling menerima pemberian, ya? Saling menerima pemberian. Tahu nggak? Hari ini tanggal 25 ya? Ya, tanggal 25. Tanggal 24 subuh ada 3 orang yang berangkat. Wow. Siapa itu? Yang pertama, ya harus gitu biar menaikkan animo. Yang pertama ada Bang Alex. Bang Alex. Ya, bapaknya Oniel. Ya, benar. Wow. Kemudian yang kedua ada Ibu Manti. Wow. Yang ketiga ada Men. Men? Ya, Doni Men. Oh, dari Men. Ya. Kirain aku siapa ya, Bang? Iya, nama panggilannya Men. Men. Itu nama tenarnya di kita namanya Men. Gitu ya. Nah, mereka berangkat subuh-subuh sekitar jam 6, tapi ternyata busnya baru ada jam 8. Dan baru tadi mereka balik. Kemenangan-kemenangan seperti ini harus diceritakan untuk meningkatkan iman lagi semua. Wah, luar biasa. Berapa orang Bang Alex yang datang? Yang datang sekitar sama anak-anak sekolah minggu sekitar 78 lebih. Wow. 80-an lah, 80-an. Yes. 80-an. 80-an. Wah. Ini udah ada tim penginjilan baru di sini. Iya. Timnya Ibu Manti, Bapak Oniel, dan ada Doniman juga. Kita mau nanya nggak sih? Iya, boleh. Boleh ya. Sekali kita lihat karena keluarga ini rame sih. Iya, rame. Rame banget. Penuh ya. Mereka stadion. Mereka nggak di rumah ibadahnya. Kalau keluarga Doniman ini stadion. Stadion. Doni. Iya bang.
Don, bagaimana, ada berkat yang bisa kamu bagikan selama pelayanan di sana? Semua mau bersatu hati. Apalagi kemarin aku juga dapat melihat semua dapat bekerja sama, seperti mendirikan tenda bersama, mendekorasi pakai bersama. Tenda. Iya, betul. Tenda. Bukan hanya orang tua, tapi anak-anak juga ikut campur juga di sana. Wow. Pertanyaannya ikut campur berusaha atau ikut campur membangun? Membangun, Bang. Jadi pakai tenda. Ya betul, ada yang masaknya pun beda kayak masak-masak di kampung, pakai kayu api gitu. Pesta besar ya, Bang. Pesta besar. Iya, itu barangnya pengetahuan ya sih. Mungkin berkatnya mungkin kalau aku melihat ya berkat aku di sana mungkin banyak sekali. Pertama aku dapat melihat bagaimana kekompakan yang mereka inginkan gitu, terutama dalam ingin membuka suatu ibadah di sana, apalagi dalam merayakan Natal di sana. Aku melihat bagaimana kerjasama yang ya perasaannya seperti keluarga gitu. Anaknya satu orang kerja sendiri, terus yang lain juga kerja sendiri, tapi sana membantu di sana gitu. Saling membantu. Ya, semua bekerja sama lah gitu Bang, berkatnya gitu. Ya benar. Karena kan Sin, kalau kita saling membantu, maka pekerjaan yang sulit sekalipun Bisa diselesaikan. pasti bisa diselesaikan. Kita sudah menyelesaikan pertemuan Christmas at home. Nah, sekali lagi kami mengumumkan apa tadi kompetisinya? Foto keluarga, pokoknya foto terkeren, tergokil, lalu diposting ke media sosial GKI Padang, baik itu Facebook dan Instagram, dan lalu sertakan caption terkeren. Baik. Lalu jangan lupa kirim juga foto tersebut ke pemimpin Vodi masing-masing. Ya. Baik, itu dulu kayaknya ya malam hari ini. Ya, sebelumnya kita foto bersama, sebelum kita doa bersyukur ya. Semua Bapak, Ibu, dan jemaat boleh ngambil pose dulu. Kameranya diaktifkan. Kalau ada kameranya yang berminyak, boleh dibersihkan dengan minyak kayu putih atau dengan alkohol. Nah, sudah? Kita mulai. Saya hitung, kita ambil berapa take ya? 3 cukup? 3 cukup lah ya. Karena kalau 10 kebanyakan. Udah lapar soalnya. Ya. Take yang pertama, gaya pertama. Oke. 1, 2, kita kayak sarangnya gitu kan. Okay. Ya. 1, 2, 3. Oke, gaya yang kedua. Kedua aku juga bingung sih. Kamu lah sebagai ibu. Lagi. Oke. Karena love itu tentang apa sih? Kasih. Ya. 1, 2, 3. Gaya terakhir itu gaya semau. Bebas. Mau begini misalnya? Atau begini misalnya. Kalau kita gaya ala-ala aja. Kayak kita mulai. 1, 2, 3. Malam hari ini kita akan doa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama mengingat akan kasih-Mu bagi kami orang-orang berdosa, di mana acara Christmas at Home ini sungguh mempersatukan kami umat-Mu. Tuhan, hamba-hamba-Mu dengan jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, itulah kasih yang Engkau telah curahkan dari sorga bagi kami orang yang terhilang. Kasih itulah yang memulihkan kami. Kami sangat diberkati Tuhan oleh persekutuan kami, saudara bersaudara, khususnya hamba-Mu, Tuhan adikku, Ibu Sembiring, hamba Tuhan, Tuhan yang sudah Kau percayakan, menggembalakan umat Tuhan, supaya umat Tuhan boleh mengenal Yesus. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, Kau datang dari sorga, turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, memulihkan rencana-Mu untuk kami boleh Tuhan bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Pencipta kami. Dan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi dunia sebagaimana malam hari ini. Kasih itu Tuhan dapat diterima, dapat dirasakan, dapat dikerjakan. Bahkan kasih itu juga Tuhan
sungguh dapat mengubahkan hidup kami, menjangkau jiwa-jiwa yang terkenal. Kami berdoa di mana hamba-Mu Tuhan, Ibu Sembiring bersama anak-anak kami, Tuhan, baik Philip, Ripka, Market, Nike, dan semua tim ministry, kakak-kakak, semua plan-plan-Mu, 4D juga, dan seluruh plan-plan-Mu Tuhan, yang semuanya sudah menyatakan kasih-Mu sepanjang tahun 2020. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar malam ini, betapa hebat kasih-Mu, Tuhan, di mana ada saudara kami, Bapak Pardede yang sudah disembuhkan, keluarga Johannes yang sudah Kau tolong untuk bertekun dalam berdoa, dan puji-pujian penyembahan semua itu sungguh kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah persiapkan semua ini, dan malam hari ini kami akhiri ibadah kami dengan sukacita. Kami percaya Engkau memberkati Gereja Kemenangan Iman Indonesia menjadi gereja yang menjadi terang, menjadi berkat yang membawa damai sejahtera sorgawi kepada Padang dan Sumatera Barat. Kami percaya gereja-Mu ini menjadi saluran kasih-Mu untuk menyatakan Yesus itu Tuhan bagi jiwa-jiwa lewat kehidupan umat-Mu yang sudah diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami boleh Tuhan bersama-sama merayakan, memperingati hari Natal ini. Diberkatilah semua kami, umat-Mu yang ikut dalam Zoom ini, dan kami boleh sebentar beristirahat, melanjutkan aktivitas kami, dan dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Diberkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia juga di Padang bersama gereja-gereja Tuhan yang lain, supaya semua boleh bersatu hati melakukan pekerjaan yang besar, mengenapkan perintah agung. Dan kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami bersukacita, dan diberkatilah semua kami malam ini dengan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih darah Yesus mengkuduskan kami semua, baik umat-Mu di Padang, baik kami yang dimanapun berada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Amin. 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 Hati selamat Natal. Selamat Natal. GKI Padang. Selamat Natal juga. Ya, ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Pastinya. Ya. Baik, semuanya. Misalnya kita untuk Berpisah. namun Jangan lupa ya, Bang. jangan lupa makan. Oh, iya, jangan lupa makan. Ya, jangan lupa makan. Karena pasti sudah ada nyiapin makanan kan di Iya, rumahnya. pasti. Sinta juga udah kan? Pasti udah, Bang. So kalau gitu saya pilih. Saya Sinta. Kami undur diri. Kami mengucapkan sekali lagi Merry Christmas GKI Padang. Tuhan Yesus. Selamat Natal. Natal.